berjalan sendiri-sendiri. Ya, jadi dua-dua ini tetap dipakai. Ya, bentar ya. Dua-dua tetap dipakai ya, digital dan analognya. Di sini untuk teknik modulasi digital ya, yang pertama adalah nanti kita pelajari ini. Jadi nanti kita pelajari tentang ya pertama adalah pengantar, kemudian biasa kalau digital mesti hubungannya dengan teori sampling ya. Kalau digital hubungannya dengan teori sampling ini. Ya, kemudian beberapa teknik modulasi pulsa untuk pengenalan ya. Kemudian penggambaran diagram konstelasi. Nanti apa konstelasi itu nanti kita pelajari juga. Kemudian teknik pengiriman pulsa baseband ya, kita sudah tahu baseband. Ya, jadi baseband yang tanpa modulasi ya. Kemudian pengertian dari grafik BIR sebagai fungsi SNR. Teknik pengiriman sinyal digital passband ya dan multiplexing, tapi dia yang digital ya. Jadi kalau kemarin kita bahas FDM ya, jadi sebelumnya adalah FDM, yang ini adalah TDM ini ya. Yang untuk pertemuan hari ini ya hari ini pokoknya pertemuan ini kita urut saja. Ini adalah rencana ya, kita urut saja, nanti kita bahas ini pengantar sistem komunikasi digital, sumber-sumber informasi, kanal-kanal komunikasi dan lain-lain. Kemudian Anda diharapkan ini dapat menggambarkan diagram sistem komunikasi digital, menyebutkan sumber-sumber utama sistem komunikasi. Ini juga mungkin sudah pernah dapat ya. Kemudian menyebutkan sumber informasi ya apa saja dan digital itu. Kemudian menyebutkan membedakan kanal-kanal komunikasi ini kanalnya seperti apa. Tentang pengantar sistem komunikasi digital ya. Di sini untuk sistem komunikasi digital ya. Ini dia berada pada area broadband, yaitu broadband itu adalah band lebar. Ya, jadi ini maksudnya adalah band lebar. Band lebar. Kemudian pengiriman informasi dapat dalam bentuk sumber informasi digital ya. Jadi yang dikirimkan sekarang kita bahas adalah ini. Jadi ini misalkan sistem digital, sistem komunikasi digital. Nanti yang kita bahas pokoknya ini langsung sinyal pulsa gini. Ya, sinyal digital. Ini ya, jadi bukan analog. Ya, kalau analog nanti harus diadisi lagi, harus dikonversi. Ini, ya. Kemudian modulatornya jelas harus pakai modulator digital. Kalau kemarin kita akan pakai modulator analog. Kemudian menggambarkan modulator digital dan analog bila transmisi menggunakan radio. Ini ya, yang saya ngomongkan. Jadi kedua modulasi itu, analog dan digital, itu tetap digunakan karena area pengiriman yang lebar dan jauh adalah menggunakan kanal radio. Jadi karena kita mesti menggunakan kanal radio, maka kedua digital dan analog itu tetap dipakai. Ini ya. Masalah pengantarnya, blok diagramnya sistem seperti ini ya. Jadi Anda harus memahami pengertian ini ya. Jadi kalau misalkan ini misalkan
terminal interface digital, yaitu modulasi digital, modulatornya digital. Pokoknya ini adalah rangkaian yang bisa bekerja bila yang diproses adalah digital, maksudnya itu ya. Nah, kalau misalkan ini anggap aja ini transmisi ya, transmisi digital ya. Kalau misalkan inputnya adalah digital seperti ini, ya, maka lewat transmisi ini adalah dikirimkan oleh digital ya. Artinya di sini pakai kanalnya adalah pakai wire ya, selasang kawat tembaga, koaksial kabel ya, atau fiber optik kabel ya. Itu berarti ini komunikasinya adalah komunikasi baseband ya, komunikasi baseband ya, sehingga data digital itu langsung dikirim ya. Jadi yang ada di sini itu digital langsung dikirim, bentuknya digital juga. Jadi kalau bentuknya digital adalah baseband. Kalau kemarin basebandnya analog adalah sinyal yang ada di kanal ini itu adalah sinyal suara ya, sinyal suara ya, voice frekuensi. Jadi tanpa dimodulasi. Ada yang seperti ini. Kemudian diterima juga ya oleh terminal digital ya, baru keluarkan atau diterima ya, atau outputnya juga berupa sinyal digital. Nah sekarang kalau inputnya analog ya, seperti suara kita kalau telepon kan analog. Jadi sekarang itu sebenarnya kita juga menggunakan ini terminal digital ya, karena semua elektronik, komponen elektronik itu dibuat dalam bentuk digital karena lebih mudah perubahannya, mengubah-ubahnya lebih mudah daripada analog. Sedangkan suara kita kan dalam bentuk analog, tetap dalam bentuk analog ya. Nah, sehingga nanti di sini sinyal analog itu perlu adanya konversi ya, konversi digital ke konversi analog ke digital ya, supaya nanti sebelum masuk ke terminal digital harus dalam bentuk digital ya. Konversi ini yang meliputi sampling kuantisasi yang nanti kita pelajari, kuantisasi ya, kemudian pengkodean atau encoder ini, sampling kuantisasi dan encoder. Ini kok keluar terus ya, gimana cara menghilangkan kemudian masuk ke ini ya, masuk ke terminal digital sama di sisi penerima ya. Kemudian pada sisi penerima ada kebalikannya, ini adalah DAC, digital analog converter ya, jadi kebalikan dari ADC ini, sehingga nanti dari digital ini masuk ke DAC, keluarnya adalah analog karena yang dikirim adalah analog gitu. Berikutnya lagi yang ini, yang radio ya, jadi lewat udara. Ya, jadi medianya adalah free space, istilahnya adalah free space propagation ya. Medianya adalah free space propagation atau media udara. Jadi propagasinya jelas ya, propagasi ya, perambatan gelombangnya atau pancaran gelombangnya itu tidak terarah ya, karena dia bebas. Ini free space propagation ya. Ini adalah ya, medianya udara. Ini di sini ada interface digital ya, atau nanti lari ke modulator digital. Kemudian sebelumnya di sini harusnya ada ini ya. Jadi maksudnya kalau langsung digital langsung dikirimkan tidak mungkin. Ini harus ada modulator analog seperti AM, FM dan seterusnya. Gitu. Ya. Baru dikirim lewat udara. Jadi kalau pengiriman lewat udara ini adalah baseband ya. Broadband. Ya. Broadband ya.
Nah, di sini adalah pakai modulator, ya. Pakai modulator ya. Nah, modulator yang dikirim modulator terakhir ya. Jadi modulator terakhir harus analog. AM, FM, AM, FM, BM. Ini ya. Nah, sehingga di sini sebelum dikirimkan ya itu dimodulasi analog, atau ini kita tulis gini aja, tambah modulator analog ya. Ini juga ditambah demodulator analog gitu ya. Jadi sistemnya setelah modulasi digital, modulasi analog, kemudian demodulasi analog, baru demodulasi digital, baru diproses ini ya. Sama sih tadi, kalau misalkan ini adalah inputnya digital gini, langsung masuk ya lewat suatu terminal interface digital berupa modulasi digital, modulator digital, kemudian lewat suatu modulator analog dikirimkan ya. Kalau dia analog ya, itu lewat ADC ya, ADC tadi ya, sudah jadi digital masuk ke sini. Jadi nanti yang kita bahas, kita anggap sinyalnya adalah seperti ini, digital semua. Oke. Baik, nah itu maksudnya ya. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau belum jelas. Pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Belum ya? Berikutnya lagi, sumber utama ya. Sumber utama sistem komunikasi ya. Sistem komunikasi mempunyai dua sumber utama ya. Ini adalah ada transmitted power ya, atau daya transmit, ada bandwidth kanal ya. Jadi kanal itu sebetulnya memang kan kanalnya kalau udara ya. Kalau udara itu kan bebas ya, kanalnya bandwidthnya besar sekali. Tapi yang membuat dia punya bandwidth ini ya, dibatasi oleh bandwidth itu ada aturan ya. Jadi perlu dimengerti bahwa semua kanal itu selalu punya bandwidth. Ya. Jadi ini harus punya bandwidth. Kanal itu mesti punya bandwidth. Nah, kabel entah udara. Kalau enggak nanti tidak bisa berkomunikasi bersama-sama dengan yang lain. Nah, kalau kanalnya udara, yang membuat ada bandwidth itu adalah aturan atau regulasi. Ya, dia kan tidak terbatas ya. Jadi kanal itu kalau udara itu bandwidthnya tidak terbatas. Ya, tapi yang membatasi adalah aturan atau regulasi, sehingga bisa digunakan untuk banyak user ya. Seperti Anda mendirikan pemancar FM ya. Kalau tanpa izin kan mesti didatangi oleh petugas ya. Kalau izin berarti Anda perangkatnya itu di setting ya. Perangkatnya di setting, kemudian perangkatnya disegel. Ya, setelah di setting disegel kayak di apa? PDAM atau di meter listrik gitu ya, kan selalu ada segel supaya tidak bisa dirubah. Ya. Ya, segel bandwidthnya itu ada berapa ya. Kemudian frekuensi yang di frekuensi kariernya atau pembawanya itu berapa itu ditentukan, kemudian disegel sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Itu kalau izin. Kalau tidak izin jelas bebas, tapi akan didatangi oleh polisi ini
polisinya apa namanya, frekuensi itu kan di balai monitoring itu ya. Kemudian ada daya transmit ya. Daya transmit itu merupakan daya rata-rata sinyal yang dikirim ya. Jadi kayak kemarin itu PT itu ya. Kayak di AM kemarin PT sama dengan PC ditambah P Band. Nah, transmit itu di sini. Dayanya berapa ya. Kemudian ada istilah channel bandwidth, merupakan frekuensi yang dialokasikan untuk pengiriman informasi ya. Jadi channel bandwidth ini yang menentukan adalah di balai monitoring itu ya. Di balai monitoring itu adalah eh, channel bandwidth ya. Jadi Anda disediani bandwidth berapa. Jadi untuk Anda berkomunikasi lewat handphone kasih bandwidth sekian, untuk modulasi untuk apa, pemancar AM bandwidthnya sekian, pemancar FM bandwidthnya sekian ya. Itu walaupun juga dibatasi oleh perangkatnya ya, seperti pemancar AM ada kalau beli penerima AM hanya bisa mendengarkan channelnya adalah mulai dari 500 sekitar itu sampai 1600. Kalau di FM 88 sampai 108 itu juga membatasi. Jadi kalau Anda bekerja di luar itu penerimanya harus bikin sendiri. Ya, nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang jual. Penerima beli sendiri. Tapi ada penerima yang all band ya. Penerima yang all band juga ada ya, tapi itu adalah khusus ya. Sistem komunikasi pada umumnya dirancang menggunakan dua sumber utama tadi ya. Dua sumber utama ya, yang dinamakan supaya ini ya efisien ya. Jadi kita anggapkan sepasang ya, sepasang orang berkomunikasi itu. Kemudian kanal komunikasi ya, kanal komunikasinya merupakan bagian terpenting daripada yang lain ya. Jadi kanal komunikasi. Sekarang kalau kita bicara kanal atau ada sebutan kanal sudah paham ya. Ini adalah media. Dalam ilmu komunikasi itu ngomongnya adalah kanal, channel. Ya. Kanal komunikasi dapat dikatakan sebagai power limited ya, atau band limited. Ya. Yang saya sampaikan tadi ya. Jadi semua kanal komunikasi itu selalu band limited, bandnya dibatasi. Ya, bandnya dibatasi. Contohnya rangkaian telepon merupakan contoh kanal band limited ya. Nah, jadi di sini yang dilewatkan adalah sinyal suara ya, yaitu antara 300 sampai 3400 ya. Jadi kabelnya atau kanalnya itu harus bisa melewatkan itu. Jalan space komunikasi ya, komunikasi udara ya, atau kanal satelit ya, sama ini merupakan power limited. Sebutannya adalah power limited ya. Jadi dayanya yang dibatasi. Ya. Kalau kabel kan sepanjang kabel itu mesti bisa ya. Kalau untuk space komunikasi link atau link space ya, yang membatasi adalah daya. Jadi dia dayanya dikurangi, akhirnya ya jarak pemancarnya, jarak pengirimannya adalah lebih pendek ya, daripada daya yang tinggi. Bila spektrum sinyal informasi berada pada low frekuensi, dapat didefinisikan bahwa bandwidth dari sinyal merupakan frekuensi yang tinggi. Ya, jadi frekuensi di atasnya. Pada sistem telekomunikasi, ya, pada sistem telekomunikasi
mempunyai 4 sumber terpenting, yaitu selalu ada suaranya, musik, gambar, data. Sekarang itu ya. Jadi 4 sumber utama itu ini sampai data. Ya. Sumber informasi dikarakterisasikan sebagai suatu sinyal yang membawa informasi ini ya. Jelas. Suatu sinyal didefinisikan sebagai suatu nilai sebagai fungsi waktu yang mempunyai variabel independen. Ya. Sinyal dikatakan dimensi seperti suara, musik, data. Ini ya. Sinyal dikatakan 2 dimensi, gambar. Dikatakan 3 dimensi, video. Dan 4 dimensi, volume melebihi volume data. Nah, itu istilah-istilah saja. Kemudian ini suara merupakan komunikasi manusia, merupakan proses transfer informasi dari speaker ke pendengar, dari speaker ke telinga. Nah, cara produksi yaitu informasi yang dihasilkan dari speaker berupa sinyal suara dalam bentuk aturan bahasa ini propagasi perambatan gelombang dengan kecepatan 300 meter per detik ya, sampai ke telinga. Pemahaman suara datang diuraikan dengan pendengaran ya, sudah ini dibaca saja. Kanal-kanal ini sudah pernah ya. Ada jet propagasi atau kanal telepon, kabel koaksial, fiberoptik, dan propagasi itu udara, kanal broadcast, radio, dan kanal satelit salurannya. kanal telepon hanya mengirimkan sinyal listrik melalui mikrofon menggunakan transducer untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari sistem, merupakan kanal band limited. Sinyal yang melewati yaitu sekitar sekian. Kalau telepon dari 300 sampai 1400. Kemudian menggunakan twisted pair ya, yang sudah pernah kita bahas ya. Kemudian koaksial juga ya, paham kan? Dengan impedansi yang 50 ohm sampai 75 atau 75 ya. Mampu melewatkan data dengan kecepatan tinggi di atas 20 MB per detik. Banyak digunakan sebagai media transmisi pada LAN ya. Kemudian ada komunikasi antena television ini untuk kabel-kabelnya. Dan optik ya, saya pernah kita bahas di DSK. Optik merupakan electric waveguide ya, jadi dia pemandu gelombangnya dalam bentuk elektrik cahaya ya, untuk mengirimkan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi dari inti ya, dan ini sudah sering ya, mempunyai karakteristik khusus seperti ini ya. Kemudian wireless broadcast banyak digunakan untuk transmisi sinyal radio dan televisi. Perlu adanya proses modulasi dan transmisi informasi dan seterusnya. Mobile radio juga ya. Ini mencakup daerah yang terestrial yang luas ya, dengan letak pemancar dan penerima yang berpindah-pindah atau mobile ya. Kemudian kanal satelit digunakan untuk jaringan komunikasi umum dengan daerah ini, dan ini baca saja, di mana pada kanal satelit itu mempunyai uplink dan downlink yang harus berbeda karena medianya udara supaya tidak interferensi ya. Penulisannya biasanya 64, berarti ini adalah uplink, ini adalah frekuensi downlink ya. Ini 500 mega bandwidth. Ini nanti baca sendiri yang kelima pertama. Kelima kedua ini saya anggap ya, tidak mengikuti ini. Nanti kita bahas proses modulasi sistem komunikasi analog dan digital, sistem komunikasi digital ya. Tujuannya nanti setelah mempelajari ini, klasifikasi dari proses modulasi, kemudian menyebutkan dan sistem komunikasi analog dan digital. Anda sudah paham nanti kalau kita sudah belajar ini, kemudian dapat menyebutkan proses komunikasi digital ya. Nah, dalam proses komunikasi itu selalu ada proses modulasi ya, sudah paham ya, modulasi seperti apa. Nah, dari kemarin yang kita sudah bahas ya. Diklasifikasikan dalam dua proses, yaitu ada AM, FM, dan PM kalau continuous wave ya, atau ini adalah analog. Kalau digital ini kurang lebih nanti yang kita pelajari PAM, PDM, BPM ya, push amplitude modulation, push differential modulation, dan push position modulation ya.
Nah, kemudian tipe yang sering kita gunakan adalah PCM, ya, push kode modulasi. Penggunaan PCM untuk transisi analog mempunyai beberapa alasan, yaitu tahan terhadap noise karena digital, kemudian mudah untuk regenerasi sinyal, ya. Jadi sinyal yang bentuknya tidak karuan gini, misalnya ini adalah nolnya, kemudian sinyalnya tidak karuan gini, ya. Ya, ini akan dirubah kalau yang lebih dari 0 adalah 1, kurang dari 0 adalah 0. Jadi gini, ya, jadi ini bisa mulus ini, ya. Kemudian dapat memadukan bermacam-macam informasi, ya, dapat memadukannya. Jadi kalau digital itu gampang, bisa dicampur-campur. Keadaan keamanan informasi dapat terjaga, ya, lebih aman karena digital, discrete, ya. Memudahkan proses multiplexing, ya. Jadi multiplexingnya nanti juga di dua ini, ya, bisa FDM jadi nyampur jadi satu, TDM dan CDM, ya. Yang ini adalah frekuensinya yang dibagi-bagi, yang ini adalah waktunya, dan division, yang ini adalah kodenya yang dibagi-bagi. Komunikasi analog dan digital, ya. Komponen sistem komunikasi terdiri dari, ya. Jadi di sini sudah sering, ya, kita supaya bisa berkomunikasi itu harus ada sumber informasi, harus ada kanal komunikasi, dan harus ada penerimanya. Ya, 3 komponen komunikasi begini. Pada komunikasi digital itu harus ada source encoder, harus ada kanal encoder, dan harus ada modulator dan demodulatornya. Ya, kalau digital, kalau analog seperti ini, harus ada sumber informasi, kanal, dan penerima. Dan digital harus ada istilah ini. Ini untuk komunikasi digital. Oke. Berikutnya lagi. Ya, seperti ini bloknya, ya. Ini panahnya terbalik dari dulu belum saya betulkan, ya. Sumber informasi untuk bloknya digital, ya, harus ada bisa menjelaskan sumber informasi dikirim, ya, berubah dalam bentuk sinyal informasi, kemudian harus ada source encoder, yaitu untuk membangkitkan kode-kode dari informasi tersebut. Kalau analog berarti harus berubah dari digital. Kalau digital dikodekan, ya, namanya source encoder. Kemudian ada channel encoder. Jadi ini sudah, walaupun sudah dalam bentuk digital begini, kalau melalui kanal harus dinamakan yang bisa atau karakteristik dari kanal, ya, berupa digital, ya. Tapi dia beda, ya. Channel encoder, kemudian dimodulasi, ya, modulasi analog dan digital tadi, ya, baru dikirim, ya. Dan kanal ini saya ngobrol langsung dengan lagi, ini salah, dirubah jadi gini, jadi gini, ini salah, jadi gini, salah, jadi gini, gitu, ya. Baru saja. Nah, kemudian di sini lawannya kalau ada modulator harus ada demodulator, ada channel decoder, ada source encoder, ada source decoder, ya, itu baru menerima. Nah, ini kurang lebih diagram dari sistem komunikasi digital. Nah, di dalam komunikasi digital, ya, digunakan ini. Sistem ini digunakan karena mempunyai bit error rate yang rendah, ya. Jadi sistem komunikasi digital itu mempunyai bit error rate yang rendah. Jadi kesalahan bit yang kecil. Makanya menggunakan sistem komunikasi digital, ya, daripada analog, sehingga kesalahannya lebih bisa diatasi. Elemen-elemen komunikasi digital antara lain seperti ini, ya. Jadi sinyal pesannya
Sinyal pesannya itu adalah dalam bentuk -1 dan +1, ya, bukan dalam bentuk 0 dan 1 pada saat kirim itu. Supaya apa? Supaya bisa jelas. Karena ini nolnya, kalau dia levelnya di sini, ini selalu dirubah jadi 1. Kalau levelnya di sini kita di bawah min, ya, atau di area minus ini dia langsung 0. Tapi kalau misalkan dia plus sama 0, jadi kalau kecil-kecil gini masuk 1 atau masuk 0 susah, ya. Nah, di area-area yang dekat dengan 0 ini dianggap berapa kan enggak tahu, keputusannya susah. Makanya dirubah dalam bentuk min dan plus untuk bisa membedakan itu. Nah, kemudian ini, ya, jadi sinyal pesan, ya, itu adalah -1 dan +1, yang mana ini mewakili 0 dan ini mewakili 1. Kemudian dikirimkan pakai karier, ya, karier, sehingga yang dikirimkan, ya, yang dikirimkan ke udara itu dalam bentuk, kalau dia 0 berarti cos, ya, ya. Kalau dia 0 berarti cos 2pi FC, ya. Kalau dia begini, ya, balik ini. Kalau dia 1 adalah AC cosinus omega CT, karena ini ya dikalikan 1, ya. Kemudian kalau 0 dia dikalikan -1, jadi min cosinus omega 2pi FCT ini. Nah, jadi bentuk sinyal analognya seperti ini. Ya, karena yang dikirim di udara kan harus seperti ini, harus analog. Nah, kemudian di sisi penerima, ya, ini di udara, ya, mesti tambahkan noise. Di sisi penerima ini sinyal yang cos plus dan min ini, ya, itu ditemukan lagi yang namanya lokalisator seperti biasanya itu, ya. Jadi Anda set frekuensinya berapa di lokalisator disesuaikan dengan ini. Nah, setelah keluar ini, ya, itu adalah ada rangkaian yang namanya korelator, ya. Korelator itu untuk mengoreksi itu apakah sinyalnya plus dan min, ya. Jadi sinyal yang diterima ini hasil pertemuan atau hasil perkalian dengan lokalisator itu di integrator ini, ya. Integrator, atau istilahnya dicari nilainya berapa. Nah, kemudian hasil nilai ini harus ada dimasukkan ke decision, ya. Decision ini adalah untuk memutuskan apakah itu sinyal 0 dan sinyal 1, atau bit 0 dan bit 1. Dengan cara yang tadi, dikatakan 1 jika lebih dari 0. Kemudian dikatakan selain ini berarti dia adalah 0 bitnya, ya. Jadi kalau nilai dari rata-rata dari ini, ya, rata-rata dari integrator ini atau hasil integrator ini nilainya positif, maka dia logiknya adalah 1. Kalau nilai dari ini integrator ini di bawah 0, ya, maka ini diputuskan adalah 0. Namanya adalah decision, ya, dengan threshold yang 0. Sehingga kalau di atas 0 dia dianggap 1, kalau di bawah 0 dia dianggap 0 atau min, gitu, ya. Itu adalah untuk menerima sinyal yang hasil dari yang dikirim tadi, ya. Sehingga pada saat pengiriman ini tadi harus dirubah ke -1 atau ke +1, supaya nanti pengambilan keputusannya gampang. Nah, di dalam penerima ini penjelasan yang saya tadi, ya, dalam penerima maka ini ada sinyal yang diterima ini seperti ini, ya, ditambahkan dengan noise, ya. Kemudian output korelator yang diintegral, ya, jadi sinyal yang tadi ini integrator, ya.
Di integral nanti menghasilkan plus AC per 2 plus omega CT untuk simbol 1 dan minus ya AC per 2. Jadi kalau nilainya plus maka dia 1, kalau nilainya min maka dia 0. Ini secara matematis. Nah. Dan untuk sebelum ke teknik modulasinya, maka kita bahas tentang yang proses sampling dan ini untuk modulasi yang pertama yaitu PAM ya, dan bentuk lain modulasi pulsa. Nah, proses sampling sudah pernah dengar ya proses samplingnya? Sudah pernah dengar ya proses samplingnya? Jadi di sini dia mensampling sinyal-sinyal yang analog tadi ya. Jadi gambarannya kan gini ya. Paham enggak sampling? Misalkan sinyal itu kontinu. Ya. Jadi ini diambil sampling-samplingnya. Ya, diambil sampling-samplingnya. Ini sehingga nanti outputnya adalah jadi gini. Nah, sinyal yang kontinu tadi jadi seperti ini. Nah, setelah di sampling fungsinya ini kan punya level tertentu ya, jadi mewakili bentuknya seperti ini, level tertentu ya. Setiap level ini dikodekan ya. Misalkan Anda pakai biner ya, biner berarti misalkan pakai 2 bit lah sini supaya gampang hafalnya. 2 bit ya, berarti level sekian itu misalkan nilainya 3 misalkan. 3 berarti kan dikodekan jadi berapa 3 ya? 1 ya. 1 ya kalau 2 bit ya. Kalau 2 bit itu 0 itu 00, 101, 210, 311 ya, itu kodenya 11. Kalau ini nilainya 2 berarti ini 01 gitu ya. Jadi level-level ini dikodekan ya. Nanti ada kuantisasi prosesnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, sampling saya cari ini kayaknya enggak ada karena ada enggak. Masih saya Pak cari aja ya, jadi gini ya, sampling ya, proses sampling. Ini kita kalau di digital ya, sampling ini hubungannya sama hold, sampling and hold. Jadi gini, sinyal itu supaya kena sampling, ini ada satu switch ya, satu switch. Ini kan sinyal seperti ini ya. Nah, switch ini dikontrol oleh buka nutupnya ya, ke sana sama ke sini. Itu dikontrol oleh clock. Karena digital selalu pakai clock ya. Ini dia bekerja pada frekuensi sampling. Ya. Sehingga ini buka nutup tergantung ini. Ya, frekuensi samplingnya itu kan aturannya kan harus frekuensi sampling itu lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi informasi yang mau disampling. Ya. Kalau lebih rendah, ini kalau lebih rendah nanti ini nutupnya lama, bukanya lama, akhirnya nanti keluar gini. Pada saat nutup gini, pada saat buka 0, pada saat nutup gini.
pada saat buka 0 gitu aja, nggak ada sampling gitu. Ya. Kalau ini lebih cepat, itu tadi. Oke, ini saya gambarkan dulu. Kalau lebih cepat, nanti dia pada saat nutup dia berada di sini. Set. Pada saat buka 0, nutup, set. Buka 0, nutup, buka 0, nutup, dan seterusnya. Jadinya adalah sinyal ini saja. Nah, ini diwakili ini. Jelas ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada hold. Ada hold yaitu untuk menahan tadi. Setelah disampling, di hold. Nah, ditahan. Kemudian belum habis holdnya, sampling lagi. Tahan. Jadilah PAM. Nah, holdnya itu pakai kapasitor ini. Namanya kapasitor hold. Ya, kapasitor hold. Ini. Ya, itu. Nah, sehingga untuk samplingnya seperti ini contohnya. Ini misalkan tergantung kita pakai berapa bit. Ya. Jadi di sini adalah ya. Ini mesti ada level-level ini. Misalkan ini. Saya gambar sini. Saya gambar sini. Ini adalah level-level kuantisasi. Pernah dengar nggak level-level kuantisasi? Ya? Pernah nggak? Dengar pernah nggak? Ya, ngerti nggak? Mari dengar, ngerti nggak? Ya, gimana? Dengar pernah, ngerti nggak level kuantisasi? Jawab aja. Ini jawabannya. Saya tahu. Ini saya juga nggak pakai. Tergantung bitnya. Bukan, ya, mana tadi? Jadi gini, ini adalah level kuantisasi ya ini. Ini adalah level kuantisasi. Ya, dimana ini adalah levelnya. Kemudian ini adalah ini kode. Ya. Jadi gini, misalkan sinyal analog itu seperti ini. Ya, gini dulu. Kita pakai bit berapa? Yang banyak-banyak nulisnya susah. Bit 3 bit aja ya. Jadi pengkodeannya pakai 3 bit. 3 bit itu misalkan 1 volt berarti 001 gitu loh. Ya. 3 bit aja untuk contoh. Misalkan di sini kalau kena garis level kuantisasi ini adalah 0, 0, 0. Kena level garis kuantisasi ini adalah 0, 0, 1. Kuantisasi ini 0, 1, 0. Kuantisasi ini kena level ini berarti 0, 1, 1. Ini 1, 0, 1, 1, 0, 0. Dan 1, 0, 1. 1, 1, 0. Dan 1, 1, 1. Ini kalau kita pakai ini ya, 3 bit ya. Nah, sekarang ada sinyal analog. Misalkan sinyal analog itu gini. Ya, kita sampling, kita jadikan kode, jadi kode yang dikirim dengan suara seperti ini, suara dengan bentuk sinyal seperti ini ya, kita sampling. Nanti jadi kodenya berapa saja yang dikirim ya. Disampling pakai ini tadi. Ini dengan kecepatan ya pokoknya lebih dari 2 frekuensi info ya. Kemudian sampling pertama dia berada di sini, titik ini. Sampling kedua dia berada di titik ini. Pada saat ini nutup, buka lagi dia kena titik ini. Pada saat nutup kena titik ini. Pada saat nutup ini.
Titik-titik ini ngerti maksudnya? Saya ngomong titik ini. Ya. Kalau kita ininya sangat cepat sekali buka tutup daripada ini, ya. Tapi tetap buka tutup, jangan nutup terus, nggak boleh. Buka tutup kan ini semakin banyak. Nanti kalau frekuensi buka tutupnya itu dia cepat, ya, buka tutupnya cepat. Ini kan semakin banyak ya diwakili oleh sinyal
harmonisanya itu ya. Makanya harus ada filter RPF sehingga yang disampling atau yang dipusatkan adalah satu sinyal ini saja. Sehingga dari banyak sinyal ini, MS itu kan banyak sekali ya. Diambil sinyal yang tertentu saja sehingga yang diproses hanya satu ini. Nah, kemudian undersampling dan aliasing ya istilahnya ini ya. Jadi di sini bila sinyal informasi disampling dengan fs kurang dari 2 bandwidthnya atau 2 FI tadi ya, ini bisa dengan FI tadi atau fs tadi, FI lah, FI ya, frekuensi informasinya tambahin maksimum ya, maksimum frekuensi informasi ke maksimum kan 4 kHz ya, 4 kHz. Spektrum sinyal yang tersampel akan mengalami overlap. Jadi kalau kurang dari sini 2 frekuensi informasi, maka dia akan overlap ini di sini, di sini, di sini. Nah, ini kalau di filter gini, ya, di filter gini jadinya adalah seperti gini. Ya, spektrumnya ini namanya adalah aliasing, proses aliasing. Bila sinyal seperti filter menghasilkan spektrum sinyal yang berbeda dengan aslinya. Aslinya kan cuma segitiga gini ya, seperti ini. Ini adalah interferensi, namanya aliasing. Makanya frekuensi sampling disarankan adalah sama dengan 2 frekuensi informasi maksimum. Ya. Nah, proses sampling seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu adalah ibaratnya ini ada saklar yang buka nutup yang diatur oleh clock ini tadi. Saya jelaskan tadi ya. Ini secara matematis seperti ini dengan frekuensi sampling 1/TS lebih besar atau sama dengan ini. Jadi minimal ada 2 bandwidthnya. Kalau misalkan dibesarkan lagi tambah bagus, besarkan lagi tambah bagus, tapi mengakibatkan bandwidthnya lebar sekali. Ya, itu. Nah, proses sampling ya, natural sampling ada istilah-istilahnya. Nah, natural sampling ini jadi sampling, jadi sinyal analognya ini banyak sinyal yang bisa di sini, sinyal sampling. Kemudian ada instantaneous sampling atau flat top sampling, saya katakan tadi ya. Jadi di sini sinyal yang continue, ya, sinyal beacon, disampling dengan clock, ya, menghasilkan sinyal seperti ini. Ini adalah sampling input tadi, ya. Jadi di sini disampling dia mengenai ini, misalkan titik ini ya, sampling mengenai titik ini, set ini kemudian di hold, set ya. Ini ya, jadi ditahan. Kemudian saklarnya lepas, berarti ini turun berarti disampling lagi kena ini yang saya katakan tadi, sehingga yang keluar adalah bentuk ini. Ini sudah mewakili bentuk sinyal sinus dengan T-nya dengan FS-nya lebih besar atau sama dengan 2B, jadi ini 2 bandwidth-nya. Nah, ini sudah ya, hasilnya seperti ini. Nah, akhirnya bentuk dari PAM seperti ini ya. Nah, contohnya PAM itu ini pusat amplitudo modulasi ya, proses terbentuknya sinyal PAM. Ini ada orang telepon ya, ada orang telepon, maka bentuk sinyal seperti ini ya. Ini nggak bisa halus karena ada sinyal-sinyal yang sebelum masuk filter, jadi sinyal yang frekuensi di atasnya itu akan nempel ya, begini. Kemudian dilewatkan suatu lopas filter ya, diamati jadi hilang yang frekuensi di atasnya itu ya, karena lopas ya, informasi saja seperti ini. Nah, dari sini
lewat suatu sinyal pulsa generator yang untuk pembangkit sinyal sampling atau clocknya bentuknya seperti ini, clocknya dengan frekuensinya adalah 8 kHz. Ya, kan 2 kali ya. Frekuensi informasi kita kan maksimum kan 3,4 kilo. Nanti memudahkan di angka 4 kilo, maka frekuensi samplingnya adalah 8 kilo. 2 kali 4 kilo tadi. 8 kilo ya. Setiap sini, setiap sini, setiap sini, clocknya juga. Setiap ada clock ini, maka dia telah nyampling hood, dan jadinya seperti ini. Ya. Lewat modulator PAM. Jadinya seperti ini. Ya, sampling and hood itu. Ya. Kemudian bentuk lain modulasi pulsa ya. Seperti ini adalah time modulation signal ya, push time ya. Ya. Jadi di sini adalah PWM, push width modulasi ya. Jadi disampling di sini, nanti sampling di sini lagi, ya itu push width modulasi ya. Jadi mempunyai bentuk atau lebar pulsa yang tidak sama ya, width modulasi ya. Kemudian ada lagi yang PPM, position ya, posisinya kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, tidak sama posisinya. Itu adalah PPM. Untuk pembangkitannya kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya, atau bloknya seperti ini. Di sini ada apa ini? Instansi sampel PAM generator. Jadi pembangkit ini diatur oleh bloknya ini ya. Kemudian ada komparator, hasilnya seperti ini. Jadi kalau PAM tadi sinyal yang ini tadi, di PAM jadinya ini ya. Kemudian di triangle menghasilkan ya, di PAM triangle menghasilkan PPM ya. Jadi lewat PAM di triangle ya, kemudian PAM push trigger ya, kemudian keluarnya dari PWM dan PPM. Ini ada triangle function generator.